Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana suaranya bisa didengar nih ya? Mudah-mudahan bisa didengar, tidak ada kendala di Banjar atau di Sumedang. Alhamdulillah sudah hadir narasumber ya, Bapak Budi Salahuddin dan Ibu Resti. Baik, kita mulai saja. Waktu sudah jam 8:16. Kita mulai acara BIMTEK pengumpulan data mutu angkatan kelima. Mudah-mudahan pada pagi ini kita semua diberikan kesehatan, disyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita sehat, masih memberikan kita kemampuan untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara BIMTEK pengumpulan data mutu IPSNP akan dimulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum acara pembukaan yang insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Budi Salahuddin sebagai Kepala Seksi PMS. Ya. Yang selanjutnya juga nanti akan dilanjutkan oleh narasumber yaitu Ibu Resti. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita dengarkan dan kita simak, kita hayati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Baiklah, sebelum pembukaan dan pengarahan perlu saya sampaikan bahwa peserta yang hadir di kesempatan ini dari Kabupaten Sumedang dan Banjar ya, semua operator dan ada dari perwakilan Dinas Pendidikan. Baik, tidak membuang waktu lagi, kita selanjutnya kita dengarkan arahan sekaligus pembukaan BIMTEK pengumpulan data mutu melalui daring oleh Bapak Kasih PMS, Bapak Budi Salahuddin. Kami persilahkan Pak Budi. Hatur nuhun Pak Haji Holis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Resti Yuniarti. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Holis Marwan. Yang saya hormati penanggung jawab Pak Dodo, host Pak Isbandi dan Bapak dan Ibu Panitia. Tidak lupa yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta BIMTEK pelaksanaan pengumpulan data angkatan 5 ya. Ini merupakan angkatan
terakhir ya di kegiatan BIMTEK pelaksanaan pengumpulan data. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka dengan Bapak dan Ibu melalui virtual ya, melalui aplikasi Zoom Meeting ya, di layar kacanya masing-masing gitu ya. Walaupun kita di rumah masing-masing atau di kantor atau di tempat kerjanya masing-masing, ya alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi di sini, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada saat ini di LPMP Jawa Barat sedang melaksanakan beberapa kegiatan gitu ya. Yang pertama kegiatan ini BIMTEK pelaksanaan pengumpulan data ya. Alhamdulillah di kegiatan ini dibuka 4 room dan juga ada kegiatan BIMTEK penyusunan program kerja PPMPB ada 5 room ya, jadi ada 9 room pada hari ini. Nah mudah-mudahan walaupun dibuka banyak room ya atau beberapa kegiatan di LPMP, jaringan internetnya ya tidak begitu banyak terganggu ya. Kalau hari kemarin kan kebetulan juga ada kegiatan yang lain gitu ya, jadi ada 12 room ya. Pernah beberapa kali saya juga terlempar keluar dulu ya, baru bisa masuk lagi gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dilihat di partisipan kan ada 24, mungkin mudah-mudahan nanti ya nanti banyak juga yang masuk atau Bapak dan Ibu yang memang di Kabupaten Sumedang atau Kota Banjar bergabung gitu ya menggunakan satu media gitu ya. Jadi mungkin yang bisa saja partisipannya sedikit tapi yang ikut gabungnya memang banyak gitu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pada kesempatan ini Pak Kepala tidak bisa hadir di setiap ruangan ya. Beliau menitipkan beberapa poin yang perlu disampaikan termasuk dengan poin-poin kebijakan terkait dengan pengumpulan data standar nasional pendidikan ini. Jadi ya, izinkan saya share screen Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa data itu sangat penting gitu ya. Baik itu sebagai data dasar pokok pendidikan yang kita punya yaitu Dapodik, juga data terkait dengan capaian 8 standar nasional pendidikan gitu ya. Nah ini data-data ini sangat penting sebagai bahan gitu ya, bagian bahan pemangku kepentingan untuk mengambil sebuah kebijakan, juga dalam menyusun perencanaan, baik itu perencanaan peningkatan mutu ataupun pengembangan. Begitu juga perencanaan yang lain gitu ya, yang terkait dengan pendidikan. Juga data-data ini juga dimanfaatkan oleh selain dari Kementerian Pendidikan gitu ya, jadi dari kementerian yang lain, misalnya dari Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Kemendagri ya, juga dimanfaatkan juga terkait dengan data ini oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota, provinsi dan provinsi gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, hal ini gitu ya, tadi ya di data ini diperlukan untuk salah satunya adalah bagaimana kita bisa menampilkan profil atau potret pendidikan yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di Jawa Barat. Selain itu juga kita bisa memetakan terkait dengan peta mutu pendidikan yang ada di Indonesia atau di khususnya di Jawa Barat. Nah, ini juga dijadikan salah satu dasar kebijakan, salah satunya yang digulirkan saat ini adalah kebijakan zonasi pendidikan. Di mana harapannya Bapak dan Ibu, selain akses layanan pendidikan, keterjangkauan pendidikan gitu ya, diharapkan juga sekarang itu pendidikan itu sudah mengarah kepada akses layanan pendidikan yang bermutu gitu ya.
Jadi untuk semua sekolah gitu ya, untuk semua sekolah yang ada di Indonesia ini gitu ya. Nah, hal ini Bapak dan Ibu sesuai juga dengan landasan atau dasar hukum kita, misalnya di dasar Pancasila ya, di sila kelima disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga di Undang-Undang Dasar 45 ya disebutkan bahwa di pasal 31-nya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi semuanya tanpa kecuali itu ya, warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Dan ini merupakan dasar kita bahwa kita harus memberikan pelayanan pendidikan ke semua warga negara. Nah, selain memberikan layanan pendidikan saja, gitu ya, sekarang sudah diarahkan kepada bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah, gitu ya, wajib memberikan layanan dan kemudahan pendidikan yang bermutu, gitu ya. Jadi targetnya juga selain akses warga negara mendapatkan pendidikan, tetapi harus mendapatkan juga layanan yang bermutu, gitu ya, bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Nah, kalau berbicara bagi setiap warga negara, artinya semua sekolah, gitu, semua sekolah harus memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, gitu ya. Nah, tanpa terkecuali berarti. Nah, sekarang ini kita sedang menuju ke arah itu, menuju di mana sekolah-sekolah di Indonesia ini, gitu ya, diarahkan nanti ke depan semuanya harus memberikan pendidikan, pelayanan pendidikan yang bermutu, gitu ya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu kita bisa memberikan layanan pendidikan yang bermutu oleh semua sekolah, gitu, oleh semua sekolah yang ada di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini kurang lebih sekitar 30 ribuan sekolah, gitu ya. Diharapkan sekolahnya semuanya yang 30 ribuan itu memiliki mutu yang sama, Nah, apa yang dinamakan dengan mutu pendidikan itu? Kalau kita lihat di Permendikbud nomor 28 tahun 2016, di sana disebutkan bahwa mutu pendidikan itu adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar nasional pendidikan. Jadi ketika penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 SMP, maka sekolah tersebut sudah memberikan layanan pendidikan yang bermutu, gitu ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, supaya kita bisa melihat sekolah tersebut pada posisi mana mutunya, gitu ya, apakah sudah memenuhi atau belum, maka kita juga perlu peta mutunya, gitu ya. Peta mutu di sini adalah peta yang menggambarkan capaian 8 standar nasional pendidikan, gitu ya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu sudah dari tahun 2016 ini Bapak dan Ibu ya, 4 tahun yang lalu kita sudah mulai melakukan pemetaan mutu, gitu ya, melakukan pemetaan mutu. Nah, dari peta mutu ini akan tergambar atau kita bisa dapat menemukan, gitu ya, bisa menentukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, tentu saja dalam hal pemenuhan SMP, gitu ya. Nah, bagaimana sekolah bisa tahu, gitu ya, bahwa di sekolah tersebut mempunyai atau indikator-indikatornya ada yang masih lemah. Kemudian bagaimana solusi-solusinya, gitu. Sehingga indikator-indikator yang lemah itu bisa dipenuhi, gitu ya, gitu. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, dari pemetaan mutu ini juga bisa dijadikan dasar perencanaan baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk kebijakan-kebijakan terkait dengan anggaran, gitu ya. Misalnya alokasi untuk DAK, ya, alokasi untuk BOS atau BOSDA, ya, alokasi untuk APBD, kemudian anggaran di Kemendikbud, juga partisipasi masyarakat juga, gitu ya. Jadi bisa dipetakan, gitu ya. Nah, hal ini tentu saja akan mendukung kepada kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah. Misalnya kan perlu LKB, rehab, perlu perpustakaan dan sebagainya, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau dilihat dari capaian standar nasional pendidikan, gitu ya, alhamdulillah di Jawa Barat ini hampir ya secara rata-rata dilihat dari peta mutu tahun 2019,
secara rata-rata semuanya sudah bagus gitu ya, sudah bagus gitu ya. Tetapi kalau kita lihat per sekolah gitu ya, per sekolah masih ada ketimpangan Bapak dan Ibu. Ada yang memang sudah bagus ya, ada yang masih kurang gitu ya. Dengan kita tahu bahwa ada 5 kategorisasi kan ya, ada SMP yang paling bagus itu ya, kemudian menuju SMP 4, menuju SMP 3, SMP 2 dan SMP 1. Nah, sekarang kebanyakan sudah mulai di posisi SMP 4 ya, dan ada yang sudah masuk ke SMP. Jadi sudah secara rata-rata sudah bagus. Tetapi kalau tadi perlihat per sekolah, memang masih ada yang timpang, ada yang bagus sekali, ada juga yang masih kurang. Nah, sementara targetnya sudah tidak ada lagi ketimpangan ya atau kesenjangan dari pendidikan, baik itu di antar sekolah maupun antar daerah. Tapi kalau dari sisi antar daerah dari 27 kabupaten kota, dilihat dari peta mutu 2019, hampir rata di Jawa Barat ini Bapak dan Ibu ya, hampir rata gitu ya. Jadi tidak terlalu jomplang gitu ya. Hampir dari 27 kabupaten kotanya kalau melihat dari nilai angka ya, dari 1 sampai 7 sekarang posisinya sudah di antara 6 dan 7 di tengah-tengah itu gitu ya semuanya gitu. Nah, itu ya. Kemudian dilihat dari sisi kuantitas juga, kuantitas sekolah di kita itu belum merata juga gitu ya. Artinya ada juga sekolah yang memang sudah memenuhi dari sisi jumlah di satu kabupaten atau di satu wilayah, tetapi tidak merata di semua titik gitu ya. Jadi ada yang numpuk di salah satu kecamatan sekolah itu di sana gitu ya. Misalnya di kecamatan A jumlah sekolah menengah pertama SMP ada 3 gitu. Malah di kecamatan yang lain tidak ada sama sekali gitu ya. Ataupun yang SMA juga sama. Numpuk di satu kecamatan, sementara kecamatan yang lain tidak ada, gitu kan? Seperti itu. Nah, pemerataannya. Kemudian diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan. Ya, salah satunya tadi ada yang mendapatkan akses layanan yang bermutu, ya, yang bagus dari sekolahnya yang bagus, ada juga yang mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah yang biasa-biasa, gitu kan? Nah, sementara tadi berdasarkan Undang-Undang Sikdiknas bahwa semua warga negara itu berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, gitu ya. Jadi ke depan jangan lagi ada ketimpangan atau ada warga negara yang tidak mendapatkan layanan pendidikan bermutu. Jadi semua sekolah harus bisa memberikan layanan bermutu. Nah, semua ini Bapak dan Ibu tadi bagaimana sekolah tersebut bisa memenuhi 8 standar nasional pendidikan gitu ya. Dan kita sedang berusaha mengarah ke pemenuhan tersebut. Semua sekolah sekarang sedang berusaha gitu ya. Nah, bagaimana strateginya supaya pemenuhan 8 standar ini gitu ya bisa dipenuhi gitu ya, bisa dipenuhi. Nah, tentu saja ini Bapak dan Ibu kita perlu menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik gitu ya. Artinya kita harus bersinergi bersama-sama, bekerja bersama dengan Bapak dan Ibu ya, dengan pelibatan semua pihak gitu ya. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, dari pihak sekolah ya, bisa guru-guru, kepala sekolah, tenaga tata usahanya, orang tua, tokoh masyarakat, dan figur publik yang ada di sana. Nah, mari kita membangun pendidikan ini tentu saja yang ke arah yang berkualitas, gitu ya, ke arah yang berkualitas. Nah, makanya Bapak dan Ibu kita bersinergi di sini, gitu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan data atau peta mutu ya, peta mutu yang terbarukan, yang nanti bisa dimanfaatkan, dilakukan pemetaan dan dilakukan analisis ya, supaya kita tahu permasalahan-permasalahan atau indikator-indikator mana yang masih lemah yang nanti akan dijadikan dasar untuk pemenuhan mutunya, perencanaan pemenuhan mutunya, gitu ya. Nah, jadi data-data dari hasil pemetaan itu kita bisa tahu bahwa salah satunya misalnya ada indikator yang masih lemah atau sudah sesuai atau yang
belum memenuhi gitu ya. Nah, misalnya ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia peserta didik pada setiap jenjang. Misalnya di satu daerah ternyata daya tampungnya kurang gitu ya dibandingkan dengan jumlah pendaftar gitu ya. Tapi di yang lain daya tampungnya banyak, jumlah pendaftarnya tidak ada. Begitu juga berbanding dengan jumlah ruang kelasnya kan ya seperti itu. Nah, kita akan tahu bahwa di satu daerah ini misalnya kekurangan untuk daya tampungnya sehingga perlu dibuatkan ruang kelas barunya misalnya. Berapa jumlahnya gitu kan? Oh, ketemulah berapa jumlahnya misalnya 300 gitu ya. Nah, 300 ini untuk berapa sekolah gitu ya. Oh, ternyata untuk 50 sekolah misalnya. Kan ini akan ketahuan seperti dari hasil pemetaan dan kita lakukan analisisnya. Begitu juga misalnya dengan penyediaan layanan pendidikan inklusi. Berapa sih layanan yang perlu diberikan pendidikan inklusi di daerah tersebut? Gitu. Ketika kita tahu bahwa peserta didiknya yang penyandang disabilitasnya berapa, gitu ya. Nah, sehingga kita akan tahu berapa yang bisa diberikan layanan, gitu ya. Walaupun secara undang-undang kan setiap sekolah itu wajib menerima peserta didik ya penyandang disabilitas gitu ya. Tetapi kan setiap kabupaten kota biasanya menentukan di satu kecamatan misalnya ada yang secara khusus ya sekolah yang menerima layanan pendidikan inklusi. Gitu. Kemudian kita juga bisa melihat ketersediaan jumlah dan kualitas pendidik gitu ya. Berapa sih jumlah pendidik dan tenaga pendidikan yang dibutuhkan gitu ya. Perlu penerimaan berapa jumlahnya misalnya. Dan itu misalnya ketemulah misalnya perlu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sejumlah 500. Nah, berapa tahun ini bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu ya. Begitu juga dengan kompetensi, peningkatan kompetensinya gitu ya. Berapa jumlahnya guru-guru atau tenaga kependidikan yang perlu ditingkatkan kompetensi. Kalau 800 misalnya berapa tahun peningkatan kompetensinya yang bisa dilakukan, treatment yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Begitu juga dengan ketersediaan sarpras ya. Kemudian ujung-ujungnya semua itu Bapak dan Ibu harus meningkat gitu ya, harus meningkat terkait dengan standar kompetensi lulusan gitu ya. Jadi ujung-ujungnya harus meningkat kepada standar kompetensi lulusan. Jadi ketercapaian hasil belajar ini, kompetensi dari peserta didik ini ya harus sesuai dengan standar. Ujung-ujungnya seperti itu. Jadi dari 8 standar pendidikan itu yang nanti itu harus mengerucut kepada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini akan berhasil apabila prosesnya, nah standar proses, standar isi dan standar penilaiannya itu dipenuhi dengan baik, gitu ya, sesuai dengan standar. Nah, standar proses isi dan penilaian akan bisa berjalan dengan baik apabila didukung dengan standar-standar manajerialnya, yaitu standar SAPRAS, standar PTK, standar pengelolaan dan standar pembiayaan, gitu ya. Jadi itu makanya Bapak dan Ibu ujung-ujungnya semua standar ini, gitu ya, semua yang 8 standar itu harus terpenuhi, gitu ya. Jadi pemenuhan standar nasional pendidikan itu harus dilakukan oleh sekolah, gitu ya. Nah ini. Nah, Bapak dan Ibu dalam pemetaan mutu, dalam penjaminan mutu itu, ya intinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan peningkatan mutu, gitu ya, yaitu tergantung kepada upaya kita dalam melakukan penjaminan mutu, ya, baik dilakukan secara internal maupun eksternal dari satuan pendidikan, gitu ya. Dan bagaimana kita mengukur efektivitasnya, Bapak dan Ibu, kita akan tahu apabila kita punya data awal, kondisi awal data mutu kita, kemudian setiap tahun kita punya datanya, gitu, data peningkatan atau data-data dari 8 standar tersebut, gitu ya.
Jadi kalau misalnya kita mulai tahun 2016, kita punya rapot mutu tahun 2016, kemudian dibandingkan dengan rapot mutu tahun 2017. 2017 bandingkan lagi dengan rapot mutu tahun 2018. 2018 nanti kita bandingkan lagi dengan 2019. Jadi akan kelihatan apakah dari tahun ke tahun itu, gitu ya, penjaminan mutu kita ini atau upaya capaian mutu, pemenuhan mutu kita itu dari tahun ke tahun meningkat atau tidak, gitu ya, meningkat atau tidak. Nah, bisa saja meningkat Bapak dan Ibu ya, bisa saja tetap, bisa saja ada penurunan. Nah, jadi perlu dipantau gitu, perlu diukur gitu ya, apakah ada peningkatan gitu ya. Kalau ada peningkatan berarti di sana ada efektivitasnya gitu ya yang kita lakukan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu supaya kita bisa mengukur apakah meningkat, tetap atau menurun, berarti kita harus punya rapot setiap tahun gitu ya. Kalau tidak punya rapot setiap tahun, kita tidak bisa melihat atau mengukur ke efektivitasnya gitu ya. Karena ya misalnya kita punya tahun 2016, 2017 punya, 2018 punya, 2019-nya tidak punya, misalnya nanti tahun 2020 punya. Berarti kan kita loss informasi di sana ya di tahun 2019 ya. Makanya setiap tahun harus memiliki data mutu pendidikan ya di masing-masing sekolah gitu. Kalau semua sekolah punya, maka otomatis peta wilayah pasti punya gitu ya, yang menggambarkan kepada semua sekolah gitu, yang menggambarkan kepada semua sekolah. Nah, kita juga Bapak dan Ibu bisa mengontrol ya terkait dengan data capaian 8 SMP sebagai triangulasi. Jadi dari data-data yang ada gitu ya, baik itu misalnya melalui pemetaan mutu pendidikan, kita kan punya data gitu ya capaiannya. Kita juga bisa mendapatkan data dari yang lain. Misalnya Bapak dan Ibu di sekolah melakukan evaluasi diri secara mandiri. Bisa juga melihat dari data akreditasi ya. Bisa juga Bapak dan Ibu bisa melihat, nah sekarang dari LPMP ada yang namanya IPSNP gitu ya. Nah ini kan ini terkait dengan data-data capaian 8 standar ya sebagai pengontrol data kita ya, apakah sekolah kita ini sudah efektif dalam penjaminan mutu atau belum gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ini hanya mengingatkan saja gitu ya, merefresh saja ya, karena memang ini dari dulu juga kita sudah tahu bahwa alur pemetaan mutu itu kan dimulai dari tentu saja ada instrumen, kemudian sosialisasikan, kemudian koordinasi ya, koordinasi pengumpulan data, kemudian sekolah melakukan pengumpulan data. Data-data itu kan nanti akan masuk kepada database sistem informasi ya, penjaminan mutu ya. Nah, data ini kan harus diverifikasi dan validasi kebenarannya gitu ya. Nah, dari data-data ini kan nanti akan keluar peta wilayah, kemudian kita bisa melakukan analisis data mutu wilayahnya. Kemudian kita lakukan penyusunan pemetaan mutunya dan dilakukan laporan evaluasi dari hasil pemetaan mutunya. Dan di sana tergambar bahwa hasil pemetaan mutu itu secara rekap gitu, secara rekap mana indikator-indikator yang masih lemah dan itu sekolah mana saja gitu ya, sehingga itu akan bisa dijadikan dasar perencanaan peningkatan mutu bagi sekolah-sekolah tersebut oleh baik itu oleh pemerintah daerah, pemerintah maupun dari pemerintah pusat gitu ya. Nah, tadi juga sudah saya sebutkan bahwa mekanisme pengumpulan data itu kan dari tahun 2016 kita sudah punya aplikasi ya, aplikasi EDS ya dengan instrumen PMP ya, instrumen PMP. Ya. Intinya setiap sekolah, setiap satuan pendidikan mengisi instrumen tersebut, kemudian dimasukkan ke aplikasi EDS ya, kemudian nanti dikirim masuk ke Dapodik, kemudian datanya akan digabung dengan data yang lain, barulah keluar peta mutu ya, di mana di sana peta mutu kalau dari sekolah dinamakan rapot mutu sekolah, kalau di kabupaten kota rapot mutu wilayah. Dan ini kan akan menjadi
masuk ke sistem informasi ya, bisa dilakukan analisis dari data tersebut. Kita juga bisa melihat progres capaian dari semua sekolah yang ada di Indonesia ini gitu ya, termasuk mengevaluasi program-program kita ini apakah efektif atau tidak gitu ya, melihat dari data tersebut. Nah, kalau kita review Bapak dan Ibu perjalanan pemetaan mutu ya dari tahun 2016 sampai 2019 ya, memang masih banyak kendala-kendala atau hambatan Bapak dan Ibu ya. Misalnya dari sisi instrumen ya, kita tahu awal-awal jumlah item pertanyaan atau pernyataannya banyak, kemudian mulai dikurangi ya. Dan tahun 2019 ya sudah cukup ideal ya karena sudah mulai sedikit, tetapi dari sisi kemanfaatan datanya gitu ya, atau dari sisi kecukupan pemenuhan data yang dikumpulkannya ya tidak mengurangi dari sisi kualitas gitu ya. Walaupun jumlah kuantitasnya dikurangi, tetapi dari sisi kualitas tetap sama gitu ya. Kemudian masih belum mengakomodir juga kekhususan dari SMK ya, karena jenjang SMK kan karakteristiknya berbeda gitu ya, karakteristiknya berbeda. Begitu juga dengan di tahun kemarin itu tidak ada rubrik ya, sehingga dalam pengisian instrumen ternyata masih bisa saja ada persepsi yang berbeda ya kalau tidak ada rubriknya gitu ya. Kemudian dari sisi aplikasi ini yang menjadi kendala kita ya, sehingga di tahun 2000 terutama di tahun 2019 ya, sehingga sangat panjang sekali waktu pengisiannya ya, terus-terusan diundur ya, terkait dengan jadwal cut off-nya, juga terkait dengan jadwal pengolahan datanya gitu ya. Nah, ini masih banyak kendala dari sisi teknis untuk aplikasi. Jadi jadwal pengumpulannya ya tadi perlu sampai mundur ya, harusnya berakhir di tahun 2019 di November, mundur di Januari, kemudian mundur lagi sampai April, dan terakhir kemarin ya dari surat edaran itu diperkenankan sampai 1 Oktober ini gitu ya. Dan ketika ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari daerah gitu ya, dan itu ditanyakan ke kami di LPMP karena yang mengembangkan aplikasi dari pusat, dari kami juga harus bertanya lagi ke pusat. Jadi seolah-olah kami dari LPMP slow respon ya, kurang cepat dalam merespon, karena memang aplikasi ini dikembangkan oleh pusat dan ini digunakan se-Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat gitu ya. Nah, dampaknya ya dari aplikasi yang ada kendala tersebut, kemudian jadwal menjadi mundur, ya pemanfaatan rapot mutunya juga tidak optimal ya, tidak optimal karena pasti data rapot mutunya ya tidak terbarukan gitu ya, tidak terbarukan karena yang harusnya 2019 ini di 2020 akhir misalnya datanya belum bisa dimanfaatkan kan gitu karena terlambat. Nah, dari hasil review ini Bapak dan Ibu ya, kami di UPT, kami di LPMP itu sebagai UPT Kemendikbud, seringkali diminta untuk memberikan data capaian 8 SPP terbarukan, gitu ya. Sementara ya tadi ya dari aplikasi PMP kan yang salah satu contohnya yang 2019 ini ada keterlambatan, gitu ya, ada keterlambatan. Kami berupaya Bapak dan Ibu, kami berupaya bisa menyajikan data itu, ya. Bisa menyajikan data yang terbarukan bagi ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Jadi banyak di Jawa Barat khususnya. Jadi ada beberapa dinas dari DPRD juga ya datang ke LPMP meminta data-data terkait dengan capaian 8 SMP. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu ya dari hasil review kami tim di LPMP Jawa Barat kemudian melihat dari kebutuhan daerah ya, dari kabupaten kota, baik itu dari Dinas Pendidikan, dari DPR ya, DPRD ya. Juga kita melakukan kajian terhadap instrumen EDS ya. Nah, maka
khusus di Jawa Barat, di LPMP Jawa Barat memberikan kebijakan yang dinamakan dengan kebijakan IPSNP. Ya. Nah, IPSNP ini Bapak dan Ibu yang sekarang dibahas ya oleh Bapak dan Ibu, yang hari ini akan dibahas oleh Bapak dan Ibu dengan Ibu Resti. Ya. Nah, ini IPSNP itu ada instrumen pengukuran standar nasional pendidikan. Nah, ini IPSNP ini berasal dari instrumen PMP pusat. Jadi Bapak dan Ibu ya, jadi ini sama dengan instrumen PMP pusat, tetapi ya ini dibuat lebih sederhana. Ini dibuat lebih sederhana dan praktis untuk pemetaan mutu khusus di lingkungan Provinsi Jawa Barat, gitu ya. Dan ini sebagai suplemen dari rapot mutu PMP. Jadi artinya Bapak dan Ibu, instrumen SNP ini menjawab kebutuhan-kebutuhan gitu ya, kebutuhan-kebutuhan dari daerah yang menginginkan data pemetaan mutunya yang terbarukan gitu ya. Jadi makanya dibuatlah IPSNP ini gitu ya, jadi sebagai suplemen dari rapot mutu PMP, dan ini dijadikan sebagai alternatif ya, alternatif kita bisa memetakan mutu pendidikan yang ada di Jawa Barat. Jadi IPSNP ini khusus di Jawa Barat, gitu ya. Jadi sebagai suplemen ya Bapak dan Ibu. Jadi bukan menggantikan PMP, bukan. Tetapi ini bergandengan, saling melengkapi Bapak dan Ibu, saling melengkapi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan data mutu yang ada di Provinsi Jawa Barat, gitu ya. Nah, kegiatannya Bapak dan Ibu terkait dengan pengumpulan data SNP ya melalui IPSNP ini. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita lalui ya, dan sekarang ini adalah BINTEK pelaksanaan pengumpulan data tahap satunya gitu ya. Nanti kita akan lakukan Bapak dan Ibu ya terkait dengan pengumpulan data ini ya, kita sudah melakukan sosialisasi ya. Hari ini masih progres ya, progres pengumpulan data ya. Nanti rencananya di cut off per tanggal 3 Oktober ya untuk IPSNP ini. Kemudian nanti kita akan lakukan finalisasi hasil pengolahan data ya. Kemudian kita lakukan analisisnya. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu progres IPSNP-nya, sosialisasi kita sudah lakukan, sudah dilakukan di bulan Juli kalau tidak salah ya, di bulan Juli, akhir Juli ya, awal Agustus. Kemudian progres kita pengumpulan data ini progres ya. Mungkin nanti secara detail juga disampaikan oleh Bu Resti ya progresnya. Cuman kalau kita lihat per tanggal 21 September itu sudah sebanyak 92% ya sekolah berkontribusi dalam mengirimkan data mutu melalui IPSNP. Jadi sudah lumayan banyak. Mudah-mudahan sekarang terus naik ya. Dan nanti juga Bu Resti akan menyampaikan sekolah-sekolah mana saja yang memang belum mengirim, gitu ya. Nah, pasti kan ada kendala-kendala atau masalah-masalah yang didiskusikan di sini pada ini, gitu ya. Jadi khusus kegiatan ini kita membahas terkait dengan IPSNP ya, terutama terkait dengan permasalahan dalam pengiriman, mungkin juga akan disampaikan sementara ya display informasinya ya dari hasil IPSNP-nya gitu ya. Karena nanti juga Bapak dan Ibu kita akan melakukan pengolahan dan analisisnya setelah tanggal 3, mungkin seminggu dari setelah tanggal 3 ya, sekitar tanggal 10-an atau pertengahan Oktober, dan di akhir Oktober mudah-mudahan sudah selesai dan kita bisa menginformasikan atau melakukan diseminasi atau audiensi ya, atau sosialisasi dari hasil pemetaan mutu ya, pemetaan mutu melalui IPSNP ini gitu ya, melalui IPSNP. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat mengikuti kegiatan BINTEK pelaksanaan pengumpulan data tahap 1 ini. Silakan Bapak dan Ibu nanti akan berdiskusi dengan Bu Restri ya, baik terkait dengan informasi progres pengumpulan data ya, kemudian perpalnya, kemudian identifikasi permasalahan-permasalahan ya dalam pengiriman gitu ya, kemudian juga ada cleaning data ya, karena memang ada beberapa sekolah yang mengirim beberapa kali juga kan ya, ada juga yang salah
mengirim, dan itu yang nanti akan didiskusikan dengan Ibu Resti. Baik Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Ingat 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya di kondisi pandemi ini ya. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas tanpa ada rasa khawatir ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan mari kita sama-sama melawan corona ini ya. Baik, itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila selama penyajian yang diberikan dari LPMP Jawa Barat ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mari kita buka kegiatan ini bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan BIMTEK pelaksanaan pengumpulan data Angkatan 5 tanggal 30 September tahun 2020 secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dudi Salahuddin yang telah memberikan pengarahan terkait dengan pengumpulan data mutu melalui PMP, bahkan ada suplemen dari LPP Jawa Barat yaitu IPSNP yang barusan sudah dijelaskan. Mudah-mudahan ada gambaran. Untuk lebih jelasnya nanti akan dilanjutkan dibahas oleh narasumber kita Ibu Nuni ya, Ibu Nuni yang sangat ceria ya. Insya Allah dengan Bu Nuni itu semangat. Tidak akan rasa ngantuk dengan Bu Nuni ya. Saya juga moderator itu selalu semangat kalau udah Bu Nuni yang tampil gitu. Baik, Bapak sekalian, untuk kelancaran ya, kelancaran kegiatan dari kita ini, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari wabah yang sekarang sedang menimpa bangsa kita seluruh dunia, bahkan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah serta tugas kita sebagai pendidik ya, untuk memajukan pendidikan khususnya di Indonesia. Maka saya pimpin dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi. Amal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana ya Ghafur. Allahumma ighfir lana ya Karim. Allahumma inna nas'aluka bi quwwati wa sihhati was salamati bi ta'ati ibadillah wa na'udzubika minal musibati wal bala wa ta'una wal marid. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ma'qula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ucapan terima kasih ke Bapak Dudi yang telah bersedia untuk membuka acara ini. Selanjutnya Pak Dudi dipersilahkan mau bergabung atau mau ke room lain dipersilahkan, dan saya waktu akan diserahkan ke Ibu Nuni. Ya, namun sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh peserta nanti di dalam perjalanannya ya Bu Nuni memfasilitasi kita. Nanti boleh ada pertanyaan bisa ditulis di chatroom atau nanti bisa langsung ya, tergantung kesepakatan dengan narasumbernya. Dan diharapkan tetap standby ya, walaupun layarnya tidak dibuka, boleh sambil ngopi tapi jangan pergi kemana-mana ya. Nanti Bu Nuni tiba-tiba akan memanggil, bahkan memberikan hadiah nih. Bu Nuni selalu membagikan voucher-voucher gitu. Jadi tolong disimak ya, diperhatikan. Silakan Bu Nini dengan menti-mentornya, dengan kuis-kuisnya untuk memfasilitasi. Terima kasih, Bu Nini, silakan. Iya, atur nuhun Pak Haji, Pak Haji Holis. Saya jadi ini ya, jadi asa ditagih wae ku Pak Holis teh. Bilih Pak Kasih bade atuh. Iya, badai masih naon kanggo pesen. Enggak ya? Ya, enggak apa-apa lah, santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Dayana.
Mudah-mudahan sarehat sadayana ya. Yang saya hormati Bapak Dudi, ya alhamdulillah berkenan hadir. Kalau kemarin hadirnya di belakang ya Pak, karena ada bentrok kegiatan room gitu ya. Alhamdulillah ya sekarang kalau bentrok cuma pindah room doang. Jadi kalau pakai curug pun bisa pindah-pindah gitu ya ke satu ruangan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Yang saya hormati Pak Holis dan teman-teman panitia, jajaran panitia, Pak Dodo, Pak Isbandi, Pak Dadang, Teh Fitri ya, yang sudah mensupport kegiatan lembaga walaupun di balik layar gitu ya. Punten, saya melihat ada yang merokok ya, Pak Fajar, punten. Saya begini, kita oke, ya. Sebelum masuk ke materi kita, saya akan mengajak Bapak Ibu atau teman-teman di sini ya untuk menaati aturan main walaupun kita secara online gitu ya, tapi tetap kita punya tata kelola ataupun etika yang memang kita jaga di sini. Walaupun kami tidak mempush teman-teman atau Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan terus ya, karena ada alasannya. Alasannya kalau kamera aktif itu ngabisin bandwidth katanya gitu ya, ataupun ngabisin kuotanya lebih besar. Ya kita tapi dengan kata lain ada aturan-aturan juga atau etika yang memang kita jaga, misalnya tidak merokok itu kan memang mutlak ya, itu berlaku umum termasuk di dalam room ini. Kalau misalnya ada ahli hisap yang tidak kuat nih bios tenanawan di pareman weh etana kamerana ya. Ya tantangan lah, ini tantangan dan butuh pengelolaan yang baik dari kelas online ini. Oke, terima kasih teman-teman panitia, lalu Bapak Ibu ataupun teman-teman peserta kegiatan BIMTEK pelaksanaan pengumpulan data. Dalam hal ini kita memang fokuskan di data IPSNP ya, yang hampir 1,5 bulan ini kita keruyuh gitu. Artinya apa? Artinya pasca kegiatan ya tadi Pak Porsi ya sekarang ya Pak Holis, Pak Dudi itu yang koordinator fungsi karena sudah tidak ada lagi eselon 4 kita ya. Kasih sekarang cuma ada Kasubag. Jadi teman-teman juga perlu kami informasikan struktur di LPMP mulai per berapa bulan yang lalu itu sudah berubah. Jadi kepala Kasubag dibantu oleh koordinator fungsi namanya. Sejalan dengan pelatihan ya mungkin ya program nasional untuk Kemenpan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara. Ya, kembali ke agenda kita hari ini, izinkan saya sharing informasi sekaligus mengerjai teman-teman di sini. Saya kalau dapat kelas operator itu rada kumahanya memanggil itu senangnya karena saya menolak tua, jadi saya panggil teman-teman, lebih sering memanggilnya teman-teman karena rata-rata kita masih 30-an ya. Milenial. Ya itulah, saya lihat ada Bu Ella gitu ya, ada Bu Maria, ada yang saya sering ketemu tuh Pak Ade ya kalau pas kita sebelum pandemi gitu. Dan itu membuat saya kangen sebenarnya gitu ya untuk berinteraksi dengan teman-teman langsung. Tapi ya apa daya gitu dengan kondisi si corona yang tidak menentu ataupun sekarang new normalnya masih sangat dibatasi, itu mengharuskan kita seperti ini. Tidak apa-apa ya, jauh di mata dekat di Zoom meeting seperti itu. Ya, ada beberapa agenda yang memang diamanatkan pada saya. Oh ya, yang baru kenal saya, yang baru kenal hari ini, ternyata ada yang manggilnya Bu Resti, ada kena aja Pak Holis Mampununi gitu ya. Kalau Pak Dudi itu secara resmi memanggil nama dengan saya itu dengan nama nanda tangan ya, kalau di honor dan sebagainya namanya pasti Resti Yuniarti. Tapi panggilan sayangnya kalau teman-teman di kantor itu Bu Nuni. Saya bekerja di LPMP sudah
Ya ini karena tuanya ya, saya sudah hampir 15 ya, lebih tapi Pak Holis lebih lama lah, Pak Dudi juga lebih lama dari saya. 15 tahun. Saya keseharian rutinnya sebagai tenaga fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Jadi erat kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran sebenarnya untuk modifikasi inovasi pembelajaran. Namun dalam kesempatan ini saya diamanatkan untuk mengajak teman-teman atau memberikan informasi terkait progres, lalu selanjutnya display, dan terakhir kita memang akan menghasilkan produk ya. Jadi Pak Cece, Pak Hari Judin gitu ya. Di akhir saya akan memang mengerjai teman-teman gitu ya. Ada produk yang memang harus kita hasilkan. Termasuk lembar kerja, kita juga jangan takut kita punya. Jadi teman-teman diminta bantuannya untuk mengisi LK tersebut. Oke ya, itu 3 besaran materi yang memang menjadi agenda kita dari pagi sampai jam 12 ya, maksimal jam berapa ya? Ya kita lihatlah kecepatannya. Makanya semakin cepat kita bekerja akan semakin cepat juga ujian ini berlalu. 12 kurang 15 Bu Nuni. 12 kurang 15. Siap. Nah nanti kita lihatlah apakah saya masih mau mengeluarkan bonus pulsanya atau tidak. Saya akan melihat dari respon teman-teman nanti ya. Oke. Baik, izin saya share screen. Tidak ramang kan nih orang Sumedang sareng orang Banjar. Oke. Mika Banjar mah jarang ya, cuman kalau ke mana itu? Kalau ke Pangandaran kan lewatnya ke Banjar. Saya kangen piknik gitu sebenarnya ini ya. Oke, ya. Udah ada share screen saya? Belum. Ya, dan. Udah. Oke, teman-teman, ini yang terjadi di rumah saya sih sebenarnya. Sekarang saya lagi di rumah gitu ya. Anak saya di sana di ujung lagi BDR juga gitu. Yang SMP aman lah. Ini yang TK ini aduh udah ya. Dan ini yang memang terjadi, realita yang terjadi ketika semuanya di online kan gitu ya. Betapa kita shock di awal ya, apalagi di bulan pertama itu anak-anak tampak stres gitu kan. Dengan pola belajar yang berubah, pola hidup yang tidak sebebas merpati seperti dulu gitu ya. Termasuk kita sekarang gitu. LPMP dipush untuk bagaimana nih mengefektifkan kegiatan-kegiatan yang memang targetnya masih hampir sama dengan sebelum pandemi. Dilakukan secara seperti ini gitu ya. Ini refleksi saja. Kita sudah hampir satu jam ya dengan di ruangan ini gitu. Ini posisi kita udah gimana? Saya sendiri udah sakit pinggang ya, kalau malam itu kerasa pasti malamnya. Nah ini tantangan dunia pendidikan. Saya bawa teman-teman ke sini untuk merefleksikan betapa saat ini kita membutuhkan inovasi dalam pembelajaran karena walaupun posisi kita sebagai operator taruhlah gitu ya, tidak memegang siswa sama sekali ataupun kita memegang siswa dengan data-datanya. Saya yakin sekarang juga pada sibuk ya dengan entrian dapur, entrian apalagi ya yang kemarin minta untuk kuota ya, apa itu namanya programnya. Ini menjadikan refleksi saya awareness kita terhadap layanan pendidikan seperti itu ya. Karena bagaimanapun teman-teman di posisi operator itu memegang kunci, betul kan? Ya, kunci data itu adanya di operator gitu ya. Jarang saya menemukan ada kepala sekolah yang memang concern, artinya memantau segala aktivitas yang dilakukan misalnya oleh operator. Dipercantankan ke akang gitu ya, ke akang KTP gitu tentang data ini sampai operator merasa di abandon ya, apa maksudnya ditinggalkan gitu. Artinya engkau dibutuhkan tapi tidak diperhatikan ya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini saya melihat peluang-peluang operator itu, posisi-posisi operator itu gitu ya.
dibutuhkan sangat gitu ya. Di dalam konsep penjaminan mutu sendiri yang menjadi dasar semuanya apa ya, data by data, semua berawal dari data. Apapun yang diambil kebijakan oleh sekolah semuanya harus berbasis data gitu ya. Sekolah, pemerintah daerah, pusat, semuanya buktinya ya itu dikejar-kejar terus gitu ya datanya, termasuk IPSNP. Namun sih LPMP itu diriweuh ayeuna ya, itu juga sudah dibejar-beaskeun ya dari mulai kita sosialisasi, mulai kita bimtek pasdanya sampai yang meyakinkan lah bahwa apa yang kita lakukan semua dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Adapun respon anak-anak ini ya wajar lah kita lihat ya. Nah ini juga refleksi untuk guru-guru. Kenapa sih siswa saya bosan? Kenapa sih peserta-peserta saya sekarang sepertinya bosan dengan saya? Nah itu jadi juga apa ya, bahan masukan untuk perbaikan senantiasa bagaimana mengelola pendidikan ini dengan menarik seperti itu ya. Oke, ini ya, opening saja. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini ya sampai nggak goler gitu. Kalau untuk ngopi atau oke, ada iklan. Ya siap. Itu saya perkenankan, tapi tidak untuk merokok ya. Kalau merokok off-kan saja kameranya. Baik. Oke, kalau ada pertanyaan boleh digunakan. Saya memaksimalkan untuk long chat ya, dimanfaatkan saja. Informasi yang perlu saya sampaikan di awal, silahkan teman-teman kalau misalnya untuk mempermudah menyerap apa yang saya sampaikan, tentu saja tidak selalu melihat lelah juga untuk melihat ke arah layar. Jadi saya perbolehkan teman-teman mengunduh materinya lalu membuka, dan itu tampaknya akan lebih efektif gitu ya dibandingkan dengan saya klik karena saya akan berpindah dari satu slide ke slide yang lain yang mungkin tidak ada di materi tersebut juga. Oke ya, di ini nih, di link ini. Misalnya saya akan membuka langsung di web LPMP. Oke. Launching Pak Kadi. Silakan ininya saya bantu untuk di share linknya ya. Linknya di kolom chat ya. Oke. Boleh diunduh. Kudu sabaraha? Subscriberna? Ini mah. Ini. Sorry. Kenapa saya masih yang itu ya? Sama tema-tema sekolah dulu. Maaf ya, dan itu tidak bisa dihapus. Jadi itu ada yang minta tema itu, saya ngasih materi. Ini saya kasih linknya, silakan teman-teman di sini, para peserta, Bapak Ibu yang saya banggakan, silakan boleh di-download. Sana itu ada bahan tayang dan ada LK ya, LK yang memang nanti bukan LK, RTL yang akan kita pergunakan ya di akhir. Alhamdulillah. Baik, terkait IPSNP yang akan kita bicarakan lebih fokusnya, lebih spesifiknya, kita akan berbicara tentang progres. Jadi kita tidak akan berbicara lagi tentang konsep, karena kita sudah satu iman ya, sudah satu persepsi tentang IPSNP ini. Hanya saja perlu kami garis bawahi sekali lagi, tidak ada istilah ini adalah saingan ataupun kalau sudah IPSNP sudah kudu itu PMPT liar gitu ya. Tidak ada ya. Jadi ini saling komplementari ya. Kalau bisa dikatakan data yang saling mendukung, menunjang. Nah, adapun permasalahan yang memang itu maksudnya untuk mengatasi permasalahan suplai data dari pengalaman kita beberapa tahun ini. Maksudnya seperti itu ya. Tapi ketika misalnya PMP-nya sekarang sudah ada gitu ya, sudah mulai rilis, itu yang tahun 2019 ya. 2020 baru diberikan, lalu sekarang ada lagi IPSNP. Bagaimana nih buat data ini? Belum ada sekolah-sekolah yang memang akreditasi sekarang nih. Iya, ada akreditasi. Bagaimana
kita bisa memanfaatkan data-data ini. Nah, maksud saya meyakinkan teman-teman bahwa data-data yang menumpuk itu akan menjadi sampah ketika kita tidak memang tidak memanfaatkan seperti itu ya. Dan itu strategi pemanfaatannya itu ada gitu ya. Dan itu harusnya bermanfaat. Untuk IPS SMP sendiri sebenarnya data tidak sedetil ya, tidak sedetil PMP misalnya. Karena memang strukturnya juga seperti itu, teman-teman juga bisa melihat. Kalau saya melihatnya lebih ke quick count ya, quick count capaian standar misalnya seperti itu. Baik, sudah satu persepsi ya. Artinya kita tidak akan membantahkan lagi. Sebentar ya. Apa sayang? Ya nggak apa-apa. Ya, kita tidak akan membahas lagi tentang konsep segitu adanya, pengolahannya seperti apa, kita akan lihat. Namun sebelum ke sana, saya minta teman-teman berinteraksi dengan saya supaya saya tidak terlalu mendominasi kelas ini. Saya minta teman-teman masuk ke menti.com ya, karena Pak Holis juga sudah memancing-mancing saya gitu ya. Jadi saya terpancing. Untuk gabung di menti.com, silahkan gabung ya, diklik, lalu masukkan kode. Oke, udah ganti lagi 92 3929 441. Sok pada sekitar runduhnya ada mungkin abdi wae. Silakan. Saya di sana. Saya share dulu ya apa yang saya masukkan di sana. Siapa nggak saya sana? Ya. Assalamualaikum. Assalam. Luar biasa ya, iya saha ya, jangan nawan. Luar biasanya kenapa gitu ya? Kenapa? Ya silakan. Ini boleh direspon oleh teman-teman pengalaman melaksanakan dalam jangka waktu 1,5 bulan ya, saya pikir ya, kalau saya hitung ini sebulan sampai 1,5 bulan yang lalu kita melaksanakan atau mengamankan program inovasi LPMP. Karena bukan belum tentu, memang ini program inovasi LPMP Jawa Barat yang memang tidak akan teman-teman temukan kalau ke LPMP Bali misalnya atau ke LPMP Kalimantan. Nah, itu jadi hanya ada di LPMP Jawa Barat gitu. Untuk IPSNP persis seperti ini gitu ya. Karena ini termasuk program yang inovasinya. Banyak yang salah memasukkan IMAS. Nah tuh. Iya, terkait email ya. Oke, nggak apa-apa. Saya tampung dulu ya. 3 orang. Kalau saya lihat jumlah peserta sekarang sudah berapa ya? 32. Nah, ini luplep ya, ada yang luplep 32, 31. Pengalaman baru tentunya dengan pekerjaan baru. Oh gitu ya. Ada yang pekerjaan baru ya? Ada yang baru jadi operator maksudnya ini? Ada beberapa sekolah memasukkan email pribadi. Oke, ya. Ya, ini terjadi. Dan kita punya sesi itu ya, punya sesi untuk membahas kesalahan-kesalahan ini dan bagaimana solusinya. Pak Komar, izin live mau ganti ke Zoom laptop. Oh, tadi pakai apa? Pakai HP ya? Iya. Saya sarankan untuk menggunakan PC atau laptop ya, karena kita akan bekerja juga. Kita akan mengumpulkan produk gitu. Jadi saya sarankan untuk menggunakan HP. Kalau HP bisa juga sih, cuman kayaknya lebih efektif kalau laptop dan PC-nya ya, gadgetnya. Lambada teh naon ieu teh? Ieu mah orang mana ya lambada? Ada beberapa sekolah. Oke, sudah. Ada lagi yang lainnya? Nanti saya kasih yang lebih mantap kalau lengkap verifikasi lapangan. Wow. Harus
gitu di masa seperti ini. Oke. Ya, terkait verifikasi memang tidak secara masukan ini verifikasi lapangan kami serahkan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah dan pengawas pembina ya. Walaupun secara sistem ini sangat terbuka untuk IPSNP ini sangat terbuka untuk siapapun ya sebenarnya ya. Kalau contoh lah ada yang orang jahat nih begini ya, UNPSN sekolah yang lain gitu kan. Saya jadi menginspirasi begini ya, janganlah, nggak usah dibahas. Ya udah, intinya sistem yang kami bangun ini sebenarnya membutuhkan banyak modifikasi nantinya ya. Kalau saya lihat potensi perbaikannya itu masih banyak terbuka gitu di mana termasuk juga dengan kesalahan email, maksudnya email pribadi yang digunakan, lalu ada NPSN yang salah dan itu diresponnya diterima gitu ya. Artinya deteksi awal di sana belum semantap yang kita inginkan, misalnya seperti itu. Oke, dalam pengisian instrumen ini Ketua TPMPS dan ya Allah menyerahkan kepada operator sekolah. Nah ini ya, ini saya baru temukan sekarang. Karena kabupaten kota sebelumnya saya udah pegang 1, 2, 3, 4 angkatan, 8 ya, kurang lebih 8 kabupaten kota. Belum ada nih yang sejujur ini. Oke, nah ini fenomena ini menunjukkan bahwa belum pahamnya sekolah dalam hal ini kepala sekolah yang menyerahkan tanggung jawab pengisian IPSNP ini kepada terlebih lagi pada teman-teman operator. Kahiji operator teriwe gitu ya, kedua operator maksudnya secara konten tidak memahami, ketiga memang dalam konsep penjaminan mutu ini tidak diperbolehkan seperti itu ya. Artinya di sini PR banget buat LPMP, buat dinas, buat terutama saya melihat di sini fungsi, kalau ini terjadi fungsi pengawas ini tidak ada. Walaupun pengawas adalah eksternal dari sekolah, tapi beliau bertanggung jawab membina sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Begitu ya? Oke, kalau ini terjadi, apakah saya tanya balik lagi pada yang memberikan informasi ini dilakukan oleh operator akhirnya gitu? Ada sieun atuh Bu. Tapi misalnya diisi oleh saya, tapi saya pun membacanya satu-satu, mengumpulkan bukti fisiknya satu-satu. Subhanallah ya, Masya Allah, ini operator yang ahli surga gitu. Memberikan datanya sevalid mungkin. Ya, pengalaman baru masa pandemi ini, semua serba online, verifikasi sudah dilakukan oleh pengawas secara online dan offline, pokoknya mantap. Nah ini, ya terlihat ya, teman-teman, dua statement yang sangat berbeda. Anu hiji nemblehkeun, anu hiji mah di tosma di verifikasi gitu ya. Terus pengawasnya jalan gitu, offline online-nya juga jalan, mantap ya. Mudah-mudahan ini semakin banyak sekolah yang memang mengerti akan konsep sekaligus implementasi penjaminan mutu pendidikan itu seperti apa seharusnya. Oke, next. Kurang informasi ke sekolah sehingga pengerjaan terkesan mendadak, walaupun akhirnya alhamdulillah berjalan lancar. Oke, ini berarti ada proses yang tidak berjalan lancar dari selesai sosialisasi BIMTEK sampai ke sekolah-sekolah ya. Oke. Nah ini yang kami takutkan ketika memang sekolah yang tiba-tiba itu naon gitunya LPMP teh. Nah akhirnya asal-asalan misalnya seperti itu ya, karena secara sistem juga sangat mudah gitu ya. Ini ya udahlah kumpulkan weh. Nah mudah-mudahan itu maksudnya adalah alhamdulillah akhirnya berjalan lancar itu dengan kondisi data yang dikirimkan memang valid seperti itu ya. Oke, ini PR juga ya. Metode baru dalam pengumpulan data, instrumen singkat padat jelas. Oh iya, alhamdulillah ya. Mengatakan singkat padat jelas dan mudah-mudahan memang bermanfaat. Nanti akan muncul pertanyaan nih ketika hasilnya sudah ada ya.
Terus kami karena data yang diperoleh itu tidak membahas detail ya. Kalau secara struktur instrumen ya, kita lihatnya di suplemen kan, dia akan dibahas detail di suplemen. Nah, artinya ketika hasil datang itu, hasil yang diperoleh itu permukaannya, nah, kami sengaja mengajak sekolah untuk menggali lagi dapur pengambilan datanya itu dilakukan secara benar. Itu bisa dilihat dari IPSNT gitu ya. Jadi bukti fisik dan sebagainya kan sebenarnya diolah oleh sekolah. Kita sendiri tidak tahu, LPMP sendiri tidak tahu. Yang distorkan adalah data level indikator. Nah, subindikator, butir dan sebagainya ada di sekolah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti akan dilihat hasilnya bahwa IPSNP ini mendeteksi dini gitu. Sebenarnya yang bermasalah ataupun yang berpotensi untuk dikembangkan itu standar yang mana. Nah, itu ya. Siap. Nuhun, mantap. Ada beberapa sekolah yang pengisian instrumennya menyerahkan kepada operator. Seakan tidak mau tahu. Oke, ini sudah kita bahas ya. Ini berarti ya ini PR untuk terutama pembina terdekat adalah pengawas, gitu ya. Pengawas harusnya fungsi utama dari pengawas adalah membina. Mengapa mitos dibina terbina wae? Ya itulah. Kalau alam ya. Dari dulu juga punya Capstock selalu dikerjakan oleh operator. Oke, ya ini sudah berapa orang yang menyatakan seperti ini ya. Ini suspeknya berarti cuman bisa kita fokuskan di Sumedang atau di Banjar ya. Karena yang bicara seperti ini 2 kabupaten kota ini. Yang kemarin-kemarin kayaknya takut-takut juga, kayaknya mungkin mudah-mudahan tidak terjadi lah, memang tidak terjadi. Prosedur yang diperkuat dengan bantuan pengawas, alhamdulillah, guna mendapat data yang baik sesuai dengan keadaan sekolah. Atau ginilah, kalau memang terjadi seperti ini ya, kepala sekolah nyuruh ke operator. Coba rada curhat ke pengawas. Maksudnya curhatnya buat begini, itu kepala sekolah gitu. Nggak ngaduin kepala sekolah, tapi tolong validasi apa yang sudah diisikan. Nanti kan kalau pengawasnya cerdas ataupun memang dia bertanggung jawab, dia akan kembalikan loh, ini sudah diverifikasi kepala sekolah atau belum, misalnya seperti itu kan. Itu lebih ke minta bantuan memverifikasi validasi yang memang bukan menjadi kewajiban operator dalam hal ini. Operator tok ya maksudnya ya. Kalaupun operator bergabung dalam tim TPMPS itu setidaknya ada second opinion atau memang tim yang memang membantu untuk menentukan walaupun hanya penentuan 1 2 3 4 gitu ya. Oke. Menambah beban pekerjaan operator. Oke, ini dia. Ini saya yakin kalau ungkapan seperti ini muncul adalah ketika kerja ikhlasnya ya akhirnya pada akhirnya juga dikerjakan gitu. Tapi merukusunu misalnya seperti itu ya. Dan ini mudah-mudahan kembali lagi ke konsekuensi sebagai satu profesi gitu ya. Seperti saya nih, konsekuensi profesi saya apa? Ya begini gitu. Artinya ketika kita memilih satu profesi itu akan ada konsekuensi logis dari sebuah pekerjaan mungkin itu ya. Dan kita sudah sepakat gitu ya bahwa sebagai abdi negara ataupun sebagai stakeholder pendidikan itu ada fungsi-fungsi ataupun tugas-tugas yang memang menjadi kewajiban kita, gitu ya. Oke, kita tidak membahas ikhlas tidak ikhlas ya. Yang kembali lagi kalau saya sih melihat ini profesional saja, gitu. Ini pekerjaan dan kita memiliki tanggung jawab untuk itu. Oke ya. Next, terima kasih untuk 18 orang yang sudah merespon. Oke, kalau kita sudah tahu nih ada plus minusnya gitu ya, kami ingin menggali informasi apa masukan yang memang kalau memang sudah bagus, biar lebih bagus kayak gimana. Kalau misalnya kurang bagus gitu ya, masih ada potensi-potensi yang harus diperbaiki. Sebelah mananya gitu ya. Maksud saya adalah kami ingin mendengar masukan-masukan dari teman-teman terkait IPSNP ini. Oke ya, saya kasih kesempatan. Oke, sambil saya cek dulu ini ada. Pak Holis, saya ada di chat kalau ada yang perlu diverifikasi.
Nggak ada ya? Di chat aman. Silakan, masukkan. Tadi tuh udah dibilang ya, ini nambah pekerjaan untuk operator. Udah nggak usah aja, misalnya seperti itu ya. Nggak apa-apa. Ini masukan seperti ini, masukan apapun itu, saya selesai ini akan print out dan saya akan laporkan ke leading sektor. Memang ini untuk merefleksi saja. Bagaimana respon-respon kebanyakan dari sasaran program kita. Ini kan sama-sama ya, kalau dalam konsep penjaminan mutu adalah kita melakukan monitoring, evaluasi, kita selalu mendengarkan itu gitu ya. Kenapa kita juga tidak hanya melibatkan operator, tapi pengawas, terutama pengawas, kepala sekolah, yaitu untuk senantiasa memperbaiki itu semuanya ya. Oke, tidak ada ini? Sudah oke semuanya? Alhamdulillah ya, sudah mantap. Berpikir mungkin. Berpikir ya, masukannya apa gitu ya. Nanti sambil berjalan kayaknya nih. Oke, siap. Ya Pak Holis, terkait memang IPSNP ini menjadi satu program inovasi untuk LPMP, terus ini juga baru tahun pertama ya. Sebelumnya kita memang ada model-model pengumpulan data gitu ya, pengumpulan data 8 standar nasional ini. Ini memang terkait kewajiban kita ya, kewajiban LPMP, tupoksinya LPMP dalam menyusun peta mutu. Tadi Pak Koordinator Fungsi Korfung ya. Kalau Korfung, ini Korsi. Korfung saja. Korfung itu bilang bahwa ini dimanfaatkan bahkan tidak hanya oleh stakeholder pendidikan, dalam hal ini Kemendikbud, tapi ini digunakan misalnya data pendidikan, data pokok pendidikan itu digunakan oleh Kementerian Nasional gitu ya. Kementerian Nasional, Kementerian Kesehatan, kementerian lainnya, keuangan dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa pentingnya data itu. Penekanan pengisian instrumen, oleh kepala sekolah dan ketua TPMPS supaya data yang dikirim sesuai kenyataan di lapangan. Ya. Semoga saja PMP sama bisa simpel seperti PSNP biar mempermudah pekerjaan operator. Sistemnya ya. Seharusnya IPSNP menjadi ukuran buat sekolah mendatakan bantuan surplus di sekolah khusus Jawa Barat. Siap. Apa yang saya harus ini ya? Ya terkait dengan kesadaran sekolah ya. Iya betul. Jadi kami senantiasa terutama karena kalau dilihat jumlah sekolah 30.000 ya, 30.000 sekolahan gitu belum tambah nanti Pak Ud ya ketika dirjennya sudah disatukan, LPMP juga bertanggung jawab dengan penjaminan mutu pendidikan di PAUD misalnya seperti itu kan PR besar lagi ya. Jumlah yang sangat besar, kepala sekolah sejumlah sekolah gitu ya. Tentu saja kami memiliki keterbatasan itu gitu ya. Keterbatasan dalam menyebarkan atau menyadarkan atau menyebarkan virus-virus penjaminan mutu yang baik gitu ya, selain virus corona itu. Virus-virus penjaminan mutu ini kepada siapa gitu. Artinya kami harus memiliki strategi-strategi itu dan beberapa kegiatan kita strategikan untuk lebih mendekatkannya pada pengawas misalnya, karena jumlahnya kalau se-Jawa Barat itu tidak lebih dari 5.000 misalnya seperti itu ya, 5.000 dibandingkan dengan kalau sasarannya adalah kepala sekolah itu bisa lebih dari 30.000. Walaupun kepala sekolah sebenarnya bisa didekatkan atau dimantapkan ya secara konsep dan praktek itu di diklat kepala sekolah, taruhlah diklat cakep gitu ya. Di sana juga kan ada bagaimana sekolah kepala sekolah, calon kepala sekolah dibekali dengan keterampilan-keterampilan ataupun kompetensi-kompetensi manajerial yang memang harus mereka kuasai gitu. Seperti itu ya. Dan ini berdampak kepada yaitu data yang diberikan tuh harusnya valid gitu. Ya, seperti itu. Harapan ya PMP sesimpel itu. Ya, kalau untuk IPSNP menjadi rujukan buat sekolah mendapatkan bantuan. Nah ini terkait dengan pemanfaatan data. Kembali LPMP senantiasa memanfaatkan data yang ada. Sudah dimanfaatkan itu kan di kewajiban LPMP mendisplay, menyajikan, mensoundingkan
menyadarkan gitu ya. Ya karena kami tupoksinya begitu ya. Dalam permennya atau peraturannya, dalam payung hukumnya LPMP adalah tugasnya adalah memberikan layanan, bimbingan, konsultasi bagi stakeholder pendidikan dalam rangka apa? Membangun sistem penjaminan mutu pendidikan. Siapa? Ya dinas, ya pemerintah daerah ya. Dalam hal ini juga PUPR misalnya seperti itu ya kemarin, ataupun anggota DPRD yang sempat datang ke LPMP gitu ya, memanfaatkan. Ya kami sajikan, ini loh kalau ingin berbicara tentang membangun daerah Anda, itu kan seperti itu kan. Artinya data-data yang dikumpulkan itu kami berikan, kami soundingkan, kami sadarkan gitu ya. Nah, adapun kewenangan selanjutnya itu berada di pemerintah daerah, misalnya dengan otonomi ya, dengan otonomi daerah, ataupun pemerintah pusat yang memang dibatasi juga apa yang bisa dilakukan oleh pusat. Oke. Mohon bantuan diratakan untuk sarana prasarana. Nah itu kembali lagi ya, ini pemanfaatan hasil data hasil. Sumedang seperti apa, Banjar seperti apa. Kalau bisa sih sebenarnya kecamatan mana sih yang menunjukkan gejala-gejala gitu ya, gejala-gejala yang sangat membutuhkan dari sarana kah, atau dari standar-standar yang lain kah, itu sebenarnya sudah kami lakukan. Roadshow ketika sebelum masa pandemi itu kepada stakeholder pendidikan di daerah, bahkan kepala kami juga langsung turun ke sana gitu, berkomunikasi, bahkan beberapa pertemuan ada yang dihadiri oleh perwakilan DPRD, Bapeda, yang kalau kepegawaian itu di daerah itu ya. Nah itu juga akan sangat bergantung kepada sebenarnya kinerja daerah gitu. Apakah LPMP punya dana untuk membantu sarana sekolah di satuan pendidikan? Tidak ada, gitu ya. Karena memang tidak ada tupoksinya di kami, gitu ya. Memberikan, walaupun ada fasilitasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk layanan, bimbingan dan konsultasi itu sendiri, gitu ya. Karena LPMP ya itu kerjaannya. Kepala sekolah juga ikut diberikan kesempatan mengikuti Zoom meeting. Iya ya, kalau dipikirkan non hesena sih tinggal ngeklik gitu ya. Kepala sekolah bisa gabung gitu ya. Nah ini kenapa LPMP itu selalu eksklusif mengadakan satu kegiatan tidak terlalu banyak gitu ya. Padahal kalau dipikir Zoom itu bisa 500 sekalian gitu ya, 500. Tapi terkait dengan oke lah ada keterbatasan pendanaan dalam hal ini, misalnya pendanaan karena kan kita juga diberikan dana gitu ya untuk penggantian pulsa misalnya seperti itu, ataupun memang kita menjaga kualitas penyampaian materi gitu ya. Jadi kami ingin meyakinkan apa yang kami sampaikan di sini seperti respon-respon seperti ini ya. Kalau tadi ada 18 dari saya lihat pesertanya tidak lebih dari 40 ya, 35 sampai 40, artinya setengah itu dengan saya dapat gitu ya chemistry-nya. Nah, yang setengahnya lagi itu mungkin karena sama gitu. Jadi tidak merespon seperti itu. Tapi nggak apa-apa gitu. Artinya di sini dibandingkan saya harus mengelola 200-300 orang gitu ya dengan kelas yang besar, itu tampaknya kemungkinan untuk efektivitas penyampaiannya juga, pengelolaan kelas sayanya juga kurang bagus gitu ya. Tapi ini masukan juga untuk kepala sekolah, betul. Bagaimana menyadarkan kepala sekolah supaya informasinya sama. Kenapa di sini kami lagi-lagi gitu ya mengandalkan pengawas pembina. Karena betul, karena memang di sana nyambungnya dengan tupoksinya. Lagi-lagi itu pengawas tuh udah harus wajib gitu ya, bagaimana menyadarkan sekolah. Seperti itu. Untuk setiap instrumen sudah sangat baik dengan definisi singkat dan mudah dimengerti. Tambahannya diharapkan pihak LPMP dapat memfasilitasi legalitas operator khususnya. Oke, legalitas, what's the meaning of legalitas ya? Maksudnya legalitas seperti apa? Apakah sekarang artinya Anda tidak ilegal? Oke, mungkin maksudnya adalah
lebih mengeksiskan apa ya? Saya nggak ngerti legalitas apa, karena mungkin di sini semuanya legal saya lihat gitu ya. Untuk di mata kami operator yang sekarang tidak ada yang ilegal, itu semuanya legal. Cuman kebijakan itu kembali lagi kebanyakan diambil oleh pemerintah, bukan diambil ya, dititik beratkan, ditanggungjawabkan untuk pemerintah daerah. Oke, next. Oke, terima kasih. Ini hanya 2 pertanyaan saja. Terima kasih untuk 7 orang yang sudah merespon, dan yang lainnya saya pikir juga sebenarnya masukannya ya sama. Seperti itulah, kurang lebih seperti ini, Bu. Ada poin di instrumennya, ada poin di sistemnya, ada poin di tindak lanjutnya, terutama tindak lanjut. Kita semua sudah tahu lah kondisinya seperti ini. Kita perkuat dengan data. Bagaimana tindak lanjutnya? Nah, itu yang sebenarnya menjadi PR besar LPMP itu menyadarkan. Pemerintah ya, mungkin orang daerah ataupun pihak daerah itu saya tahu kondisinya. Cuman, nah itu kadang ya yang sering terlontar itu dananya tidak ada atau apa ya, seperti itulah. Itu sebenarnya memungkinkan terjadi gitu di daerah-daerah itu. Yang penting ya kita punya solusi gitu dari setiap permasalahan itu. Minimal tidak teratasi secara keseluruhan, tapi bisa sebagian-sebagian dibenahi dulu. Nah, makanya dalam penjaminan mutu itu kan konsep prioritas program itu memang ada, gitu. Harus ada yang diprioritaskan. Oke. Itu baru pengantar udah lama ya, karena sebenarnya progres data yang saya miliki, terutama apalagi untuk 2 kabupaten kota ini sudah kita lihat ya. Ya, saya cepat saja ya. Terkait progres ini, jadi kita sepaham ya bahwa tidak ada yang perlu kita perdebatkan lagi tentang IPSNP secara konsep gitu ya, secara konsep. Deteksi dini itu menjadikan sebagai solusi untuk keterlambatan suplai data, suplai data hasil pemetaan mutu. Seperti itu ya, baik itu di sekolah maupun nanti naik lagi ke level kecamatan misalnya, ataupun kabupaten kota, ataupun di provinsi. Oke ya, seperti itu. Progres pengiriman ada 4 sub materi. Sebenarnya ini sudah sangat kita bahas gitu ya. Konsep rekap kirim sendiri nanti kita lihat bagaimana saya lupa ini, Sumedang ya. Sumedang dan Banjar itu posisinya seperti apa. Lalu masalah pengiriman yang tadi ada beberapa juga dilontarkan di Menti tadi. Lalu solusinya seperti apa? Oke ya, saya cepat review IPSNP itu apa? Kita sudah bahas juga ya fungsinya. Nah ini alternatif dalam pemetaan mutu pendidikan dalam konsep ya itu evaluasi diri sekolah gitu ya. Kalau sekolah yang paham ya bahwa evaluasi diri sekolah itu sangat penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka dia menentukan langkah selanjutnya. Oke ya, itu sudah sangat kami gembor-gemborkan gitu. Konsep sistem penjaminan mutu pendidikan yang di dalamnya ada internal dan eksternal gitu ya. Step-stepnya seperti apa? Itu ada gitu ya. Sistem itu sudah dibuat gitu. Banyak yang bilang, Bu, iya Bu, itu secara konsep gitu ya. Tapi secara kenyataan seperti apa? Nah ini yang apa ya? Yang harus menjadi pemikiran bersama. Ya loh, kita menyampaikan konsep, benturkan dengan kenyataan, kita lihat gap-nya di mana, masalahnya di mana, dan itu yang harus dipecahkan. Itu ya. Jadi artinya kita harus berjalan antara konsep dan praktek itu. Gap-nya kita perkecil gitu loh, maksud saya. Mungkin akan selalu ada gap gitu ya, ada kendala, ada tantangan di sana, ada peluang gitu kan. Selain ada tantangan di sana juga pasti ada peluang gitu. Nah, peluang inilah yang kita coba perbesar seperti itu. Jadi ini kita nggak akan jauh-jauh ya, semuanya kita dalam rangka membangun, menjamin pendidikan kita, terutama terhadap stakeholder pendidikan terdekat untuk siswa dan orang tua, misalnya seperti itu.
Oke, ini juga sudah dibahas oleh Pak Dudi ya tadi. Pengisiannya pun, oke, kalau kita lihat di sini yang melakukan yaitu tim gitu ya. Kalau dalam kenyataannya berlainan seperti ini, nah ini gap gitu. Saya pikir ini karena apa? Karena belum paham. Paham sudah, cuman bawaan orok misalnya gitu. Nah itu yang susah. Saya nggak mengerti gitu ya. Kalau misalnya ada kepala sekolah yang memang secara konsep dia pintar, tapi implementasinya kok nggak bisa gitu ya. Sebenarnya ada apa gitu. Itu kan kembali lagi sebenarnya harusnya bisa. Kepala sekolah yang berkompeten itu memanage sekolah dan mengerti ini tinggal mau atau tidak mengimplementasikan melihat peluang dan tantangannya di sekolah yang dia pimpin. Gitu ya. Karena di sini ini tim lalu kemudian bersama-sama gitu ya mempelajari instrumennya, mempelajari buku suplemennya, baru setelah itu dia melihat dengan kondisi real sekolah. Oke, kepala sekolah melakukan verifikasi. Nah ini mungkin ini di beberapa sekolah yang tadi curhat ini tidak berjalan. Lalu gimana Bu? LPMP akankah melakukan verifikasi lapangan? Tidak, tentu saja tidak ya, karena memang secara mekanisme kita tidak mengatur itu. Gitu ya. Jadi artinya nyatos ya gitu ya. Karena kesadaran akan validitas data itu memang kami serahkan kepada satuan pendidikan yang akan memanfaatkannya siapa? Ya satuan pendidikan juga gitu. Nah, bagaimana sekarang dengan level pemetaan mutu di kabupaten kota yang memang taruhlah 80% sekolah melakukan hal ini gitu, pelanggaran ini ya. Pelanggaran PSBB ini. Nanti gambaran itunya peta mutu kabupaten kotanya tidak menggambarkan bongan saha tuh gitu ya. Kalau kami sih melihatnya ya inilah datanya, silakan refleksikan betulkah ini menjadi gambaran. Karena sejauh yang kami lakukan itu penyadaran ataupun bahkan melatih bagaimana mengukur diri itu sudah kami lakukan gitu, seperti itu loh. Bukan kami saja ya mungkin ya, sekarang juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggait LSM dan sebagainya yang memang berbicara tentang penjaminan mutu, dan dia akan berbicara tentang evaluasi diri. Saya yakin dalam setiap konsep penjaminan mutu itu berasal dari standar dan melakukan evaluasi diri gitu ya. Oke. Verifikasi validasi input data tentu saja ini juga nah ini sah-sah saja kalau semuanya ditembuskan ke operator taruhlah gitu ya untuk input ya. Saya pikir tidak ada masalah gitu ya, dan sistem kita pun tidak terlalu rumit lah kalau memang kita sudah terima data yang masuk itu dari tim, tinggal kita input juga bukan pekerjaan yang berat sih buat kalau saya lihat kalau tidak memikirkan konten, tidak memikirkan isian konten ya, hanya deliver atau inputting data itu tidak terlalu bermasalah. Oke, input data, email feedback. Jadi kembali lagi kalau misalnya ada sekolah yang bingung, saya pikir sekolah yang berkali-kali mengirimkan data itu kasusnya adalah ketika dia tidak tahu bahwa ada email feedback yang memang diberikan ke setelah submit. Seperti itu ya. Mungkin informasinya nggak sampai. Nah, kalau ke sekolah yang mengerti sudah kirim nih. Udah kirim ya. Bagaimana memastikan saya terkirim atau tidak itu cek email, gitu ya. Dari sanalah sekolah bisa melakukan editing data. Nah, kalau ada yang salah nih, saya kayaknya inputnya tadi harusnya 2, tapi keklik 4. Nah itu kan fasilitasnya kita berikan di respon ya. Email respon ya, baru dari sana tidak perlu mengirim ulang, tapi adalah melakukan edit respon itu ya. Oke, email feedback itu ya, pastikan email yang diisikan pada instrumen aktif dan memang seharusnya adalah email sekolah gitu ya. Kebanyakan email pribadi ya kalau secara sistem itu tidak bisa dibendung ya, tidak bisa difilter karena kita tidak punya sinkronisasi untuk email. Karena yang kita punya sinkronisasi adalah NPSN.
Pastikan bahwa instrumen yang diisikan sesuai dengan jenjang dan kabupaten kotanya. Ya ini nanti juga ada terjadi salah alamat ya. Karena apa? Karena mungkin terimanya link saja, bukan membuka langsung di web LPMP, misalnya seperti itu. Pastikan NPSN terisi dengan benar. Izin minum dulu. Passwordnya diupdate deh, kena manajemen ke kantor ke dia. Terus eta berenang. Ini sudah angkatan kelima ini saya. Ya, siap. Ini rekap pengiriman. Alhamdulillah ayahnya, Banjarnya. 3 teratas, ini per 21, ini berarti seminggu yang lalu ya datanya. Dan ini senantiasa datanya hidup ya. Siapa tahu sekarang Sumedang udah ada di posisi ke-1 gitu. Bukan Purwakarta lagi ya. Walau alam ya, nanti bisa lihat di webnya LPMP. Kota Banjar, alhamdulillah sudah ada di posisi kedua dan tampaknya ini menyenangkan saya bahwa nanti LK-nya tidak akan terlalu sulit kalau sudah melihat perolehan seperti ini ya. Yang kedua Subang dengan tingkat perolehan 90 hampir 100 ya. Ini terus terang tadi juga Pak Dudi sudah mengatakan bahwa pengiriman yang sekarang kita progres yang kita lihat itu beyond expect gitu ya. ya di atas ekspektasi kami gitu ya. Artinya ketika kita menggulirkan ya sekolah kumanya gitu. Ada kekhawatiran seperti itu juga. Tapi alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu mungkin informasinya pun selain memang sistemnya simple, informasinya pun sampai gitu ya, pesannya pun sampai itu akhirnya seperti ini gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini juga saya yakin berkat kerja kerasnya teman-teman ya, operator, pengawas, kepala sekolah, guru dan semuanya gitu ya, yang memang mensukseskan program ini, kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi ya. Walaupun demikian masih ada dari total 29.000 masih ada 2.000 sekolah gitu ya. Walaupun ini dahsyat itu buat saya ini amazing gitu ya. 26.000 hampir 27.000 mengirimkan gitu. Lalu hanya 2.600 sekian gitu ya yang tidak mengirimkan belum itu dengan berbagai kasus. Ini 8%. Artinya kalau secara penelitian ini level samplingnya sudah memenuhi kuota gitu ya, quorum seperti itu. Oke, kita lihat. Nah ini Kota Banjar sendiri, alhamdulillah berada di posisi kedua persentasenya ya. Ini kenapa Bu? Kalau misalnya saya aja 9 tapi Pangandaran itu 9 tapi ada di posisi ke lebih jauh dari Subang yang 11 ya karena kita lihat persentasenya ya. Oke, ini matematika sederhananya saja. Oke, Kota Banjar, Sumedang, alhamdulillah ada di layer pertama juga ya karena saya kemarin sempat dapat beberapa kabupaten kota yang saya cari ternyata ada di slide berikutnya. Artinya apa? Di sini 10 besar masuk. Oke, ada apa di kolom chat Pak? Masih aman-aman ya? Silakan. Soalnya saya hanya menerima notifikasi. Kabupaten Sumedang 95,84. Ini ada 35 sekolah, sedikit yang belum kirim. Oke, next. Ini kita lanjutkan saja ya. Ini berdasarkan jenjang saja sih, 3 terbesar berdasarkan jenjang. Artinya yang 100%. Kota Banjar ya, Kota Banjar ada nih. SD. Yang belum Banjar yang belum Bu. Kenapa? Banjar yang belum, yang mana, sekolah mana? Ya nanti sabar atuh. Kayak abdi ya, atas penutupan deh pamit gitu teh. Kota Banjar. Oke, sip. Ini udah gemes aja ya, operator tuh udah pengen calling aja nih sekolah seperti apa ya? Apa sih itu yang suka nyangkut itu ngehalangan gitu. Sok ngehalangan wae cenah gitu. Semangatnya kali Banjar. Ya, SD Sumedang hanya 1, Kota Banjar tidak ada. Tuh SD aman ya. Kan ini mah kan yang berkumpul SD SMP ya. Ya, kita lihat lagi. Sumedang mana ya Sumedang?
Oke, hanya satu Sumedang. Nah, pasti pertanyaannya sah sih gitu. Gemes. Iya, Sumedang satu. Ya SMP-nya kemana ya? Kota Banjar satu. Sumedang 9. Sumedang 9. Oke, itu. Selanjutnya SMA SMK informasi saja. Nah, ini mungkin nanti kalau gitu saya juga baru tahu ya kondisinya, maksudnya seperti ini saya agak lega gitu, agak lega. Jadi tidak terlalu berat, tidak seberat kemarin saya pegang Bekasi, terus saya pegang Garut gitu. Yang memang posisinya agak banyak gitu, cukup butuh effort yang lebih gitu untuk menyelesaikan ini. Oke, next dulu ya. SMA Kota Banjar tidak ada, Sumedang 3, SMA ya, SMK tidak ada juga Kota Banjar, Sumedang 22. Oh, di SMK ya, jadi Sumedang PR-nya mungkin kalau dibandingkan kita tiap jenjang itu ada di SMK yang memang supply datanya agak tersendat ya, seperti itu. Oke, itu dulu ya, sampai situ dulu ya. Adapun sekolahnya mana, sebenarnya bisa dilihat di web langsung, gitu ya, dengan status kirimnya. Nanti di LK juga ada. Permasalahan, terkait permasalahan ini, oke, 5 menit lagi, mudah-mudahan ya sampai ya. NPSN yang dimasukkan instrumen salah instrumen ya, salah NPSN ya. Oke, itu terjadi. Ini nggak apa-apa lah, manusiawi gitu ya. Lalu udah sok tunduh teh, naon teh. Masuk link kabupaten kota lain, itu terjadi juga. Jadi mungkin ini saya nggak ngerti ya, kalau memang dibuka dari web langsung, itu kemungkinan untuk salah link kabupaten kota itu kecil. Kecuali memang dia mendapatkan copy paste link dari temannya, misalnya seperti itu ya. Itu memungkinkan. Atau mungkin tunduh sih, sebenarnya udah buka web LPMP tapi tunduh milihnya kabupaten kota yang lain, seperti itu bisa terjadi. Sekolah sudah tidak aktif. Nah, ini ya. Ini mengakibatkan persentase pengiriman rendah. Nah, ini nanti teman-teman juga siapa tahu tadi tuh nu sesekelen itunya hiji deui ari pek teh eta teh sekolah teh sudah tidak aktif. Nah, itu kan mempengaruhi ya. 99, sekian persen ternyata satu sekolah ini memang tidak akan mengumpulkan karena sudah tidak aktif. Nah, itu yang kami minta informasinya nanti diberikan gitu ya di LK seperti itu. Itu ramai sekali di chat, saya lihat sudah 13, nggak ada yang bertanya kan ya, Pak Holis? Oke, link demo. Ada yang masuk link demo, lucu ya. Ini ketika sudah mengirim, kirimnya kemana? Ke ini, misalnya. Ada yang japri misalnya seperti itu ya, ada yang japri ke teman-teman staff atau apa, karena kami senantiasa mengkomunikasikannya dengan leading sektor. Setelah leading sektor cek, ternyata itu link demo gitu ya. How come gitu ya, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah kami pikir-pikir, oh iya, padahal sebenarnya close respon itu bisa dilakukan misalnya seperti itu. Saya pikir memang itu terjadi ketika memang kita kan waktu Bimtek Fasda tuh bergelombang-gelombang ya, bahkan sampai sama 5 gelombang seperti ini ya, 4 angkatan, 4 atau 5 angkatan lah. Nah, ketika angkatan pertama itu beres, ternyata itu mereka fast gitu ya, fast respon, ternyata yang diberikan link demo dan itu masih dibuka oleh kami. Nah, itu mungkin akibat dari fast responnya tapi tidak cocok gitu. Maksudnya dia link yang diberikan adalah link demo. Seperti itu. Itu terjadi juga. Akhirnya nambruk lah di dia. Link jenjang lain. Ini juga sama kasusnya dengan kabupaten kota yang lain ya, seperti itu. Ini contohnya saja. Contoh kasus misalnya di Kota Sukabumi ya, ini terjadi. Kenapa ini belum kirim gitu kan? Padahal kami sudah mengirimkan gitu. Seperti itu. Coba cek lagi, setelah dicek ternyata NPSN-nya itu salah input. Sehingga tidak sinkron dengan base NPSN ya, database NPSN yang
kami miliki penarikannya dari Dapodik. Seperti itu. Ini terjadi. Sehingga di sini statusnya belum kirim. Bunyikan lonceng nak kantun kan anyar pas Double ya, double kirim. Boleh. Nah, ini kasusnya. Loncengna gimana? Seperti Cibadak. Nah, sim PKB pasti kita abis. Cibadak mengirimkan di malam-malam ya, malam hari ini input 19.46, tapi 21 menit kemudian dia mengirimkan lagi. Nah, itu terjadi juga. Solusinya bagaimana? Oke. Apa yang harus dilakukan ketika NPSN salah? NPSN salah bisa diperbaiki dengan menu edit respon saja. Ya, jadi tidak perlu mengirimkan ulang seperti itu. Ketika sudah submit, gitu ya, otomatis fasilitas respon email itu diberikan, gitu. Nah di sana sekaligus ada fasilitas edit respon ini. Oke ya, yang ini ya. Jadi teman-teman di sana sebenarnya sudah bisa langsung, gitu ya, langsung edit respon untuk pengoreksian profil sekolah. Mau nama, mau nama kepala sekolah ataupun NPSN. Nah dalam hal ini kasus NPSN salah ini sangat mempengaruhi sehingga tidak terdeteksi dan jadi statusnya belum. Oke, kabupaten kota lain silakan identifikasi. Nah ini maksudnya kalau memang ditemukan satu sekolah perlu konfirmasi, ternyata sudah kirim. Ternyata dia salah ngirimnya ke kabupaten kota yang lain, bisa lihat di edit respon ya. Contohnya ini sebenarnya di atas form kita itu nanti ada nama kabupaten kota dan jenjang misalnya. Tapi kan karena kita nggak ngeh gitu ya di awal ya. Coba perhatikan lagi, dia di email respon dia akan terlihat untuk kabupaten mana, jenjang apa, itu akan sangat spesifik gitu ya. Kita membuatnya form itu adalah per jenjang per kabupaten seperti itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan teman-teman di sini ya, teman-teman di sini sekarang mengidentifikasi ke sana. Kalau misalnya oh iya ternyata salah kabupaten kota, kalau begitu harus dilaporkan di LK. Gitu ya, harus dilaporkan di LK yang nanti saya jelaskan. Tuh. Link demo, bagaimana dengan sekolah yang sudah mengirimkan ke link demo? Enggak, silakan. Ini bisa dilihat juga dari instrumennya. Lihat email respon. Kalau ini, nih, kalau keluarnya demo, berarti dia mengirimkan ke link demo. Apa yang harus dilakukan? Mengirim ulang dengan menggunakan link yang sesuai. Begitu ya? Oke, jelas ya? Yang salah link demo, yang saya nggak tahu nih kesalahan saya apa. Lihat di email respon. Oh, ternyata ini saya pakai instrumen yang ada tulisannya link demo. Nah, itu dari sana berarti sudah bisa kedeteksi dia salah alamat. Ya. Sekolah tidak aktif, silahkan identifikasi lagi. Oh, ternyata yang satu sekolah tadi sesekelen gitu ya, yang bikin gemes itu ternyata sudah tidak aktif. Tuliskan di LK nanti. Ya, di LK yang nanti kita kerjakan. Sistem akan mengambil data kiriman terakhir untuk sekolah yang mengirim berulang. Itu ya. Mudah-mudahan tidak ada terjadi kasus di Sumedang dan Banjar karena ada sekolah yang begini. Saya pikir itu distort atau apa ya, noise gitu ya, noise informasi dia. Jadi yang isi itu banyak pakai email pribadi semua gitu ya. Terus angkanya beda-beda. Ini terdeteksi seperti itu juga. Nah, saya pikir itu penyampaiannya informasinya salah. Dibagikan ke semua guru, guru semua ngisi. Dan itu akan ditindaklanjuti oleh leading sektor dengan menghubungi langsung sekolahnya. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Banjar dan Sumedang. Oke, satu slide lagi teman-teman. Bersabar ya, mohon bersabar. Ini batas waktu pengiriman berarti ini tidak lebih dari 4 hari ke depan gitu ya. Alhamdulillah, tapi PR-nya untuk Sumedang dan Banjar tidak terlalu banyak. Kita punya batas waktu perbaikan, pengiriman. Maksudnya perbaikan apa? Perbaikan itu adalah untuk memperbaiki data-data yang memang dianggap butuh adanya perbaikan. Misalnya yang dari tadinya skornya 4, itu, oh ternyata setelah dikasih tahu sekarang oleh LPMP nggak perlu nih kita menutup-nutupi kondisi kita. Ternyata kondisi kita tuh masih di 1, masih di 2. Kita rubahlah, ya nggak apa-apa. Kita masih kasih kesempatan untuk tobat. Ya untuk memperbaiki, untuk lebih memvalidkan lagi supply datanya supaya menggambarkan kondisi nyatanya seperti itu.
Lalu di 5 batasnya ya, setelah Itu ini tulis tidak apa, kami buka untuk perbaikan maupun Boleh tulis pengiriman apa, lagi ya. Mudah-mudahan yang tadi yang hanya yang baru 92 itu bisa Boleh sampai tulis apa? 100% harapannya seperti itu, seperti Pak Dudi bilang di sana ya. Oke. Oke. Di 5 sampai 10 Oktober ini leading sektor ya, leading sektor dalam hal ini LPMP memiliki agenda untuk bagaimana ini mengolah data ini sehingga bisa dimanfaatkan di satuan pendidikan di level yang lebih tinggi, kecamatan, kabupaten kota, sampai provinsi. Kalau nasional enggak lah ya, karena LPMP lingkup kerjanya provinsi seperti itu. Tapi terhadap stakeholder pusat juga kita laporkan gitu. Kondisi Jawa Barat terutama seperti itu. Display profil mutu, nah ini maksud saya display sampai saat ini memang belum kita rilis resmi gitu ya, rilis resmi, tapi tidak akan terlalu lama ya. Setelah pengolahan data, display profil mutu itu insya Allah pada 14 Oktober akan dirilis resminya ya, seperti itu, mudah-mudahan lancar. Alhamdulillah, atur nuhun, pas ya di Cimahi mah, waktu Cimahi mah pas, duka di Sumedang di. Oke. Istirahat dulu kali ya, istirahat dulu. Ya. Oke, ya, maksud saya untuk materi pertama tentang progres ini sudah selesai saya sampaikan. Pertanyaan juga tidak ada ya Pak Holis di kolom chat yang ada hanya menanyakan nanti untuk season 2 mungkin untuk yang belum. Siap. Ya, kita boleh istirahat dulu, mangga Pak Holis. Istirahat. Kita 15 menit ya, mau ke belakang, mau ke kopi atau snacknya dikirimkan. Atau ini mau WBK, biasanya ada iklan WBK enggak teman-teman panitia? Kalau nggak ada saya kasih ini. Bilih ya. WBK sambil minum kopi. Ada Bu Resti, ada. Oke, Pak Is, mangga. Oke ya, saya izin dulu off dulu. Pak Isbani. Pilih Bapak.